bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Banyak lembaga, banyak peneliti yang memprediksi kepunahan agama, kepunahan Tuhan, Tuhan tanda petik ya, ini tinggal tunggu waktu. Dan disitulah nanti ajaran Jawa bangkit. Dan mulai sekarang bangkit. Sekarang saja kalau kita lihat YouTube itu berapa channel itu yang bicara tentang ajaran Jawa. Kalau dikumpulkan barangkali ada lebih dari 100 itu. Ya. Cuman yang bisa dikatakan cukup punya nama ya barangkali berapa ya, misalnya ada Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini berkembangnya teknologi begitu pesat sekali. Bahkan ketika bicara tentang teknologi, bicara tentang sains, ini bisa dikatakan bukan hitungan bulan, apalagi hitungan tahun, tetapi hitungan hari, hitungan jam, perkembangannya terus berkembang. Nah, dengan berkembangnya, dengan kemajuan teknologi tersebut, kalau kita renungkan, ini merupakan kesempatan yang bagus, kesempatan emas budaya ataupun ajaran Jawa ataupun Nusantara ini bangkit untuk kembali jaya. Saya jadi teringat ada tulisan yang bertanya, ini dari Mbak Jenny Katap, tokoh penggiat budaya Minang yang saat ini di luar negeri. Karena nampaknya beliau kalau di dalam negeri ada sesuatu hal ya. Karena ada pergeseran tentang adat dan tradisi Minang yang ninik mama yang saat ini menjadi bercorak agamis yang maskulin. Ya. Beliaunya bertanya, apakah budaya Nusantara itu mesti budaya Jawa? Nah, terus akhirnya saya jawab bahwasanya pengertian Jawa itu ada beberapa hal. Yang pertama, Jawa bermakna value, nilai. Jawa bukan berarti teritorial ataupun sukuisme. Jawa bermakna sangat universal karena bersifat bermakna value atau nilai. Sehingga banyak dialog-dialog di masyarakat kita yang sampai saat ini masih juga tersisa, masih bisa kita dengarkan di masyarakat kita dengan kata-kata, bocah ki kok ora Jawa. Padahal dia ini secara garis keturunan darahnya itu keturunan Jawa. Tetapi ada yang mengatakan, wong Cina ki kok Jawa banget. Wong Batak ki kok Jawa. Berarti apa? Jawa tidak bermakna sukuisme. Kalau bicara sukuisme tentunya kan suku Batak sendiri, suku Minang sendiri, ya. Suku Tiongkok atau Cina sendiri. Ya. Dan Jawa artinya value, nilai. Ini dasarnya apa? Semua huruf Jawa dipangku mati untuk dapatkan konsonan, kecuali huruf Ja dan Wa.
Memang ini perlu berkali-kali kita jelaskan ini. Di video kita udah banyak kita jelaskan, tapi perlu kita terus-menerus kita ingatkan, kita jelaskan. Karena kalau didengar oleh saudara kita non suku Jawa, kadang-kadang mereka merasa apa ya istilahnya, merasa tersinggung. Loh, saya kan bukan suku Jawa gitu. Indonesia kan tidak semuanya suku Jawa. Nah, karena mereka belum paham gitu yang dimaksud. Jawa artinya value atau nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun toh ajaran Jawa atau budaya Jawa ini kalaupun toh dianggap sebagai ciri khas atau karakter suku bangsa Jawa, ini bermakna apa? Jawa bagian dari Nusantara. Tetapi ketika bicara Nusantara tidak cuman suku Jawa, tidak cuman budaya Jawa, tetapi ada suku yang lain, ada suku Batak, ya, ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Dayak, Banjar, Sunda, Bali, suku di daerah NTT sana ada suku Bajo, suku Bajo, terus ada suku kemarin kita mau kedatangan tamu nggak jadi itu Buton, Minahasa, banyak sekali. Tetapi kalau kita bicara tentang benang merahnya dari berbagai suku bangsa di Nusantara ini ada kemiripan-kemiripan budayanya. Sehingga ketika bicara budaya bagi orang yang mau berpikir komprehensif, tentunya tidak akan muncul sebuah rasa sakit hati, sebuah rasa ketidaksukaan. Ya. Sehingga tidak perlu ketika kita mengatakan di medsos ya, ayo kita lestarikan budaya Jawa. Terus ada yang komentar, loh saya kan bukan orang Jawa, saya kan orang orang Minang sebagai contoh gini, ya. Saya kan orang Buton sebagai contoh gitu. Contohnya begitu. Seharusnya kata-kata itu tidak perlu disampaikan. Kenapa? Karena yang kita maksud ketika kita berteriak, kita memperjuangkan, ayo lestarikan budaya Jawa garis miring Nusantara. Maksudnya apa? Anda sebagai orang Batak ya harus lestarikan budaya Batak. Anda yang orang Buton, ayo lestarikan budaya Buton. Anda yang orang Minang, ayo lestarikan budaya Minang yang asli, yang matrilineal, yang yang bercorak asli Minang, bukan yang sudah terpoles ajaran maskulin. Maksud kita apa? Ayo berjuang bareng, lestarikan budaya suku bangsa kita masing-masing. Karena memang Nusantara ini Bhinneka Tunggal Ika, memang NKRI ini Bhinneka Tunggal Ika, dan memang alam ini beragam. Jangan diseragamkan, walaupun itu dengan dalih agama apapun. Karena tentunya Tuhan semesta ini menciptakan alam semesta itu beragam. Kalau ada ajaran agama yang ingin menyeragamkan alam, jelas itu malah bukan karya Tuhan semesta. Itu hanya disclaimer saja. Oh ini firman Tuhan, nah, ini disclaimer aja. Kalau firman Tuhan tentunya tidak mungkin ingin menyeragamkan alam. Ya. Sehingga ayo bangkit bersama. Apalagi ketika kita bicara budaya, konsep dasar budaya itu adalah
Kalau ajaran agama kan bicaranya salah dan benar. Sehingga kalau kita bicara salah dan benar, otomatis akan muncul egoisme, merasa benar sendiri, merasa paling dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita bicara budaya, konsep dasarnya adalah pantas dan tidak pantas, elok dan tidak elok. Jadi bukan salah benar yang memunculkan ego. Nah, para pemirsa, kita akan bahas ya, dengan kemajuan teknologi ini kesempatan emas untuk ajaran Jawa atau budaya Jawa maupun Nusantara ini bangkit. Ayo bangkit bersama. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang non suku Jawa, ayo bangkit. Anda tidak perlu jadi orang suku Jawa. Anda bisa jadi Jawa tanpa harus menjadi suku Jawa. Karena suku Jawa itu adalah sebuah darah. Kami pun tidak mungkin bisa menjadi suku Batak gitu loh. Taruhlah saat ini putrinya Pak Jokowi, Kahiyang Ayu menjadi istrinya Bobi Nasution, tentunya Kahiyang Ayu tetap tidak bisa jadi Batak karena dia darah Jawa. Ya. Dan Bobi pun itu tidak mungkin menjadi orang suku Jawa, tetapi Bobi bisa menjadi Jawa. Karakternya, nilainya, value-nya. Itulah nilai-nilai lebih dari budaya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih lanjut, ya ini Mbak Diah ini mau nembang ini. Nah, untuk memulai kondo takon para pemirsa di kolom komentar. Nah, silakan Mbak Diah. Niki mendet mau copot ulang reh. Iya. Yeah. Dandang gula pupuh pinten pupuh kalih menawi. Pamedare wasitaning ati cuman toko hani rupu jangga dahat muda ing batine nanging kedaki nunggung datan yen kekange semi hamaksa hang rumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kalawan ririh mrih padhang ing sasmita. Sampun rahayu. Nggih, rahayu Mbak Diah. Terima kasih Mbak Diah tadi sudah nembang ulang reh dandang gulo ya. Nah, para pemirsa, kita lanjutkan kondo takon kita dengan tema dengan kemajuan teknologi, kesempatan emas ajaran Jawa dan Nusantara bangkit. Kenapa kok kemajuan teknologi merupakan peluang emas, merupakan kesempatan emas ajaran Jawa bangkit, budaya Nusantara bangkit? Karena ketika bicara teknologi, kita bicara sains ya, saat ini ya secara konsep dasar ada kesamaan ya. Ketika bicara sains dan teknologi, konsep dasarnya itu kan nalar. Teknologi bisa berkembang karena berkembangnya nalar. Nalar bisa berkembang karena tidak
terkungkung dogma. Karena dogma memang mematikan nalar. Sehingga dengan berkembangnya teknologi ini banyak lembaga yang memprediksi dengan segala dasar-dasar fakta, dengan data-data pendukung, bahwasanya agama itu tinggal tunggu waktu kepunahannya. Jadi agama-agama itu nanti akan punah. Terutama agama-agama yang dogmatis itu akan punah. Karena agama itu memang silih berganti. Tuhan itu silih berganti. Kalau umpamanya kita hidup sekian ribu tahun sebelum Masehi gitu loh, tentunya kita tidak akan menuhankan nama-nama Tuhan yang saat ini diidolakan oleh umat beragama yang ada. Karena memang Tuhan itu imajinasi manusia. Nah, salah satu contoh saja, kalau kita baca sejarah ya, ketika pada masa Zoroaster, pada masa paganisme ya, ini nama Tuhannya berbeda dengan yang sekarang. Jadi kalau ada tulisan Tuhan pun mati, iya. Ketika tidak ada lagi penyebutan Tuhan, ini kan merupakan bentuk sembahan, pujaan dari suatu agama. Agama itu punya umat. Ya. Kalau umat beragama tadi habis, tentunya Tuhannya akan mati, karena nggak ada lagi yang menyebut. Jadi Tuhan pun bisa mati gitu. Nah, dengan berkembangnya teknologi, saat ini aja salah satunya teknologi itu akhirnya ada aplikasi YouTube. Karena berkembangnya teknologi HP. Teknologi dunia maya, medsos. Akhirnya muncullah, ditemukannya aplikasi YouTube. Dengan aplikasi YouTube ini, akhirnya berkembang juga tentang dunia informasi. Termasuk salah satunya kita memanfaatkan teknologi YouTube ini untuk memberikan pencerahan pada bangsa ini. Teknologi ini bisa digunakan oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Orang politik pun bisa memakai teknologi. Ya. Ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata, ya. Mencari duit. Ya. Tetapi ada juga yang untuk kepentingan idealisme, perjuangan untuk bangsa, seperti yang kita lakukan ini. Ya. Ini memang diperlukannya sebuah kedewasaan. Ya. Saat ini dengan teknologi yang berkembang, informasi begitu mudah kita dapatkan, akhirnya apa? Yang selama ini informasi-informasi yang bersifat dogmatis, seolah-olah menjadi kebenaran absolut yang tidak terbantahkan, dengan teknologi sekarang menjadi terbuka. Oh, ternyata kebenaran mulai terbuka. Tapi tentunya itu semua kembali kepada si manusianya. Dia tetap mau mabuk dogma ataukah dia mau membuka jendela hatinya, pintu hatinya untuk dibuka, untuk berkembang, untuk sadar. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raket Prasojo, yang mana ketuanya adalah saya, ini bukan kepentingan pribadi. Dan ketika kita mengkritisi ajaran-ajaran dogmatis, khususnya ajaran Dayoh, itu juga bukan sentimen pribadi.
Karena ini saya mendapatkan informasi dari teman-teman bahwasanya ada yang mencela apa yang kita sampaikan. Mereka pikir ini seolah-olah sentimen pribadi Soetrimo. Oh, ini si Pak Soetrimo itu tidak suka agama. Oleh teman tadi diluruskan. Yang dikerjakan Soetrimo ini bukan kepentingan pribadi Soetrimo. Dan Soetrimo tidak punya tendensi sentimen pada agama, tidak. Tapi yang kita kerjakan adalah perjuangan, mencerdaskan, mencerahkan, menyadarkan bangsa ini untuk menuju kemerdekaan jiwa dan raga. Sehingga mohon maaf seperti Mas Supriyadi ini yang bakul sego goreng, ya, yang katanya sekolahnya nggak dhuwur, itu pun bisa menerima, menangkap visi misi kita. Dengan bahasa Mas Supriyadi ini, ya kita harus jadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Ya. Ketika belajar ajaran Dayo A, B, C, D, E itu semua kan menjadikan kita tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi-pribadi, bukan kepentingan Soetrimo, bukan sentimen pribadi. Ya. Ketika kita mengkritisi ajaran Dayo, ini sebenarnya yang kita kritisi itu bukan ajaran Dayonya, tapi yang kita kritisi adalah saudara kita gitu loh, supaya tidak mabuk ajaran Dayo. Dan kita juga tidak ingin atau tidak suka menjelek-jelekan ajaran Dayo. Tetapi kita mencoba membuka tabir dan menyampaikan yang hitam katakan hitam, yang putih katakan putih, yang kuning katakan kuning. Nah, sehingga dengan kemajuan teknologi ini semakin mudah kita akses. Ya. Contoh paling gampang, beberapa hari yang lalu sempat saya share di grup kita, grup organisasi. Ada yang mengklaim, ya, ada kitab suci mengatakan kalau nanti akan ada Armageddon, dan Armageddon itu jatuh pada hari Jumat katanya. Hari Armageddon itu bahasa apa ya? Kalau bahasa agama kan kiamat atau apa? Nah, dengan teknologi kita menjadi tahu kalau perhitungan massa mulai dari detik, jam, hari, bulan, minggu, tahun, ini yang menciptakan kan manusia. Karena secara esensi, secara fakta alam, antara siang hari tadi siang dengan besok itu sama kok. Ya. Coba apa bedanya? Contoh 2 hari ini di Malang. Kemarin hujan terus kemarin. Tadi siang hujan juga. Apa bedanya? Yang menjadikan kalau kemarin itu hari Jumat, sekarang hari Sabtu, itu siapa? Manusia. Yang memberikan ciri khas, kalau sekarang ini jam 22.41 sebagai contoh ya. Terus nanti sebentar lagi jam taruhlah jam 11, siapa? Manusia. Sehingga kalau ada kitab suci mengatakan kalau nanti terjadi Armageddon hari Jumat, ini kan malah menandakan kalau ini murni karangan manusia. Wong yang mengarang hari, waktu itu manusia. Ini kan kita menjadi tahu gitu. Dengan teknologi kita menjadi tahu. Oh, ternyata ajaran tadi bisa dikatakan mitologi atau bisa dikatakan ngawur, bisa dikatakan itu buatan manusia.
kok ada ajaran mengatakan kalau nanti akan ada Armageddon hari Jumat. Padahal berarti itu kan karangan manusia. Karena yang mengarang memberi hari itu sekarang itu kan Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, ya, Saturday, itu kan manusia. Kalau sekarang kita tahunya itu kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kan yang memberi nama manusia. Dan ini kan termasuk perkembangan teknologi. Sehingga selama ini bagi kita semua yang dalam tanda petik mabuk agama, mabuk dogma, ya, dengan berkembangnya teknologi, ini kita bisa sadar, kita bisa pegang HP, kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya, walaupun taruhlah kita orang awam sekalipun. Ya. Terus ada lagi sebenarnya hal sepele saja, hal sederhana. Ya, ada yang mengatakan, batu ini batu dari langit katanya. Ya. Dengan teknologi kan kita bisa menjadi tahu sekarang ini kalau batu meteor jatuh ya dari langit, itu kekuatan hentakan ke bumi itu dayanya berapa, dampak dari hentakan tadi. Berarti ketika ada yang mengatakan ini batu dari langit, batu dari kalau orang Jawa mengatakan dari surga, lah hentakannya tuh berapa? Kira-kira wong kena batu meteor yang nggak begitu besar aja terbentuk lubang yang besar gitu ya. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada teknologi. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita pegang batu, ya. Terus kita lempar sederhana saja siwutnya, jatuh ke air, ada hentakan di situ. Apalagi ini katanya batu dari langit. Kalau orang Jawa bilang dari surga, kira-kira hentakannya berapa? Apalagi dari luar angkasa, tekanan tadi. Atau taruhlah gini, petani, ya, petani pakai nek wong Jawa ngaranin nggih gejik, untuk nanam kacang itu loh, nandur, dihantam, dek, itu aja hentakannya berlubang segitu. Ini baru tangan manusia gitu loh. Kalau ini jatuh dari luar angkasa, hantaman menuju bumi berapa? Ini logika. Gitu. Karena ketika bicara teknologi, bicara logika. Kalau ada yang mengklaim itu katanya batu dari surga, katanya dari luar angkasa, bekasnya ada enggak gitu loh. Hentakannya tadi ada enggak gitu loh. Nah, sementara kalau di dalam ajaran Jawa enggak pernah leluhur kita tuh mengklaim, ini utusan Tuhan, ini kekasih Tuhan, ini batu dari Tuhan, enggak ada. Ya. Kayak kemarin kasusnya bom atom, ya, Nagasaki, Hiroshima. Ini bukan batu dari luar angkasa loh ya. Dan ini buatan manusia. Itu saja Nagasaki, Hiroshima yang dibom atom tadi itu hancur lebur. Hentakan barang tadi itu menganga, ya. Bahkan kota Nagasaki, Hiroshima itu sekian dekade nggak bisa dihuni manusia karena ada radiasi. Loh, batu meteor itu kalau jatuh kan membuat radiasi juga, selain membuat hentakan tadi, daya hentakan tadi, ya, benturan tadi. Ya. Sehingga bukan sesuatu yang mustahil, ya.
banyak lembaga, banyak peneliti yang memprediksi kepunahan agama, kepunahan Tuhan, Tuhan tanda petik ya, ini tinggal tunggu waktu. Dan disitulah nanti ajaran Jawa bangkit, dan mulai sekarang bangkit. Sekarang aja kalau kita lihat YouTube itu berapa channel itu yang bicara tentang ajaran Jawa. Kalau dikumpulkan barangkali ada lebih dari 100 itu. Ya. Cuman yang bisa dikatakan cukup punya nama ya barangkali berapa ya, misalnya ada kalau saya ngobrol sama pemirsa kita, lupa kok nemu Rakat Prasojo channel YouTube, padahal kita termasuk orang channel baru gitu. Mereka cerita, pertama dia nyimak ngaji Roso, terus akhirnya ketemu sambung Roso. Nah, dia kan akhirnya kan bisa menilai, ternyata ngaji Roso ini masih gaduh-gaduh. Ya. Terus sambung Roso tuh karakternya begini. Terus ada channel lain lagi seperti Lia Lestari, terus bicara tentang Abhiasa Nusantara, terus ada Sabdo Langit, ya. Terus bicara banyak. Ini termasuk channel-channel yang besar. Dan mereka semua memiliki karakter dan warna masing-masing. Dan setiap manusia memiliki selera masing-masing. Sehingga ada yang seleranya ke kita, Rakat Prasojo. Ada seleranya yang ke Sambung Roso. Ada seleranya yang ngaji Roso. Ya. Walaupun itu dikatakan masih gaduh-gaduh, tapi kan ada juga yang suka gaduh-gaduh. Tapi ada juga yang suka rawon gitu loh. Ya. Ini kan semuanya teknologi. Ya. Ya. Kalau kita lebih berkarakter kemurnian, ya biar nanti pemirsa sendiri gitu loh yang selera saya kok ini. Tapi intinya apa? Kebangkitan ajaran Jawa, kebangkitan Nusantara. Dan semua itu terdukung oleh kemajuan teknologi. Nah, ini para pemirsa bisa kondotakon di kolom komentar, atau barangkali para pemirsa bisa cerita, kenapa awal ceritanya kok menemukan channel YouTube Rakat Prasaja. Biar kita juga tahu gitu ceritanya sebagaimana. Nah, ini di Sanggar Budaya Rakat Prasaja sudah kumpul beberapa anggota kita. Ini termasuk Pak Ali, ini rumahnya nggak jauh dari sini, daerah Lemah Dhuwur, tapi nggak pernah hadir. Ini tadi siang saya katakan sekali lah anggota kok nggak hadir. Nah, ini bisa kondotakon. Siapa dulu yang mulai kondotakon? Ini mic-nya di sebelah kiri, apa yang kiri dulu? Si Seput. Oh, saya Seput dulu. Si Seput ini. Ya, nggih. Sing tukek ngacun sapa? Nah, nggih, monggo Pak Ki dulu sing sepuh. Bu Nani, monggo. Ya. Rahayu. Kemajuan teknologi membawa kesempatan emas untuk bangkitnya Nusantara. Untuk bangkitnya ajaran Jawa, budaya Jawa. Betul. Tapi itu jangan sampai hanya menjadi slogan. Karena bagaimana cara kiprah kita untuk menyadarkan, terutama dari diri kita sendiri itu. Bagi saya itu saya sudah tercerahkan, sudah sadar. Terus ke anak-anak, terus ke lingkungan. Nah, terutama dari saya itu mulai dari cara berpakaian saya. Terus ke anak juga sudah mulai. Nah, bagaimana dengan lingkungan di luar kita itu suatu tantangan ternyata bagi saya terutama. Karena saya pernah menjelaskan, saya kan tergabung di
wanita bersanggul itu kan termasuk sebagian daripada kebangkitan Nusantara. Termasuk. Nah itu saya pernah ngomong-ngomong berupa ajaan, itu memang saya didalili. Didalili malah. Didalili, ya setengah ya diencepi. Nah, terus pernah saya mengadakan giat. Nah, giat itu diposting otomatis karena kita mengawali dari diri kita sendiri, cara berpakaian. Nah, ternyata budaya Nusantara terutama busana kita itu ternyata indah. Hal-hal yang dulu saya tutupi ternyata itu sudah saya buka. Itu memang anggun, indah. Untuk apa ditutupi, karena itu kan bukan aib. Dikatakan bahwa rambut itu adalah mahkota. Untuk apa ditutup-tutupi? Nah, waktu itu saya mengadakan kegiatan, banyak yang mengacungkan jempol, komentar juga ada yang bagus semua. Penontonnya kalau tidak salah sudah banyak itu. Nah, terus kenapa kok masih ada? Salah satu teman saya memposting itu kok ada yang nguculuk-nguculuk itu, terus bagaimana ini? Saya sendiri juga nggak terima. Budaya kita yang berupa ajaan itu kan tidak memaksa. Boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau dikuculuk-kuculukkan ini otomatis tidak nguculuk-nguculuk yang memposting gambar, otomatis nguculuk semua itu kan termasuk semua. Berarti budaya kita itu apa kuculuk menurut dia gitu. Itu mohon itu nanti kita kaji bersama. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani. Rahayu. Bagi Pali mau nambah? Dereng, bagi. Nah, monggo Mbak Dia, karena tema ini yang milih kan Mbak Dia. Coba apa yang mau disampaikan ini? Rahayu. Rahayu. Niki kula nggih napa nggih ngleresaken ngendikane Ibu Nani. Bahasa Indonesia. Saya membenarkan ngendikane Ibu Nani. Dikuculukne kanca dhewe. Niku leres. Kadang kula ten sekolahan. Kan sekolahan kula nggih napa nggih? MI. Saya pernah tuh pakai baju asli Jawa. Ternyata dari pengawas datang. Kepala sekolah kena tegur. Mbak, kok pakai baju? Napa? Pakai bajuan, kok gak pakai kerudung. Nggih, saya menerang dengan cara iya Bu, maaf, ini tadi saya gak pakai kerudung. Lepas saya pakai kerudung kembali karena petugas tadi. Terus saya mesti posting saya pakai baju Jawa. Kadang saya pakai model tomboy atau saya pakai sanggul. Terkadang itu ada teman, Mbak biasanya nggawe kerudung saiki kok pakai sanggul. Sama dengan kebunan kucluk. Dia menikah. Yaitu minta pencerahan juga untuk pandangan budaya kita tuh gimana dan budaya Jawa yang sebenarnya itu gimana. Rahayu. Masih Rahayu, Mbak. Mas Pri ada yang mau disampaikan ini. Belum, Mas Anton. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Kemajuan teknologi berarti sains itu berarti mengedepankan logika. Itu selaras dengan ajaran Jawa kan. Logika berarti juga mengedepankan akal. Ini orang agamis menganggapnya menuhankan akal. Ini gimana Romo? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Anton ini saya balik Mas Anton dulu aja yang dijawab, yang ditanggapi ini ya. Bagi orang yang mabuk agama, mabuk dogma, itu memang ya tidak sepakat kalau kita ini menitik beratkan pada akal, sehingga mereka dengan kata sinis itu menuhankan akal. Padahal kalau kita mau jujur,
junjungan mereka pun menggunakan akal untuk membius umatnya. Sekarang coba kalau kita jujur ya, manusia lahir itu tidak dibekali kitab suci loh. Tetapi manusia lahir dibekali oleh Tuhan itu adalah apa? Otak atau akal. Sehingga seharusnya memang selayaknya kita mengedepankan penggunaan akal, karena akal itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan yang original itu adalah akal kita. Kalau mereka mengatakan Tuhan menurunkan firman-Nya, ya. Nah, bagi orang agamis ini kan menjadi sebuah momok yang penting harus dipercaya. Ya. Jadi kalau kita bicara agama, ini tidak bisa menggunakan akal. Karena dasarnya agama adalah iman dan dalil. Pokoknya kita harus iman, pokoknya kita harus percaya. Dasarnya dalil. Kitab suci ayat ini dengan begitu. Tetapi kalau kita mabuk dogma, otomatis nalar atau akal kita lemah. Nah, sementara ya, kalau kita mau menggunakan akal dengan kesernian pikir, ini ada yang mengatakan, oh kitab suci ini firman Tuhan, yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana Tuhan tadi berfirman? Apakah Tuhan tadi memperlihatkan dirinya kepada sang junjungan, sang tokoh agama tadi? Kok saya yakin tidak. Jadi Tuhan tidak mungkin memperlihatkan dirinya walaupun hanya kepada sang satu sosok tadi. Ya. Kalau umpamanya Tuhan memberikan firman kepada sang sosok tadi, sang junjungan tadi, pertanyaan berikutnya adalah siapa saksinya? Apa buktinya? Nah, orang yang mabuk agama masih lagi menjawab, loh Tuhan kami kalau berfirman tidak butuh saksi dan tidak butuh bukti. Berarti apa? Ini kan secara tidak langsung dia mengakui sang junjungannya tadi, ya pembohong boleh, tapi bisa jadi sang junjungannya tadi apa? Ya menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya dan berimajinasi. Dia memiliki pemikiran. Terus akhirnya disclaimer, oh ini saya dapat petunjuk Tuhan. Ya. Cara sederhana gini aja. Ya. Saya sebenarnya pikiran saya sebenarnya ya. Terus saya ngomong ke taruhlah mohon maaf ini pengikut saya semua. Kalau pengikut saya kan sudah saya doktrin, pokoknya harus iman, harus percaya. Kalau nggak percaya sesat kamu. Nah, dipaksa dipaksa. Kamu harus percaya. Kalau nggak percaya kamu sesat kamu. Nah, saya ngomong, wah, saya dapat perintah Tuhan. Saya harus menikahi anaknya Mas Supri sebagai contoh gini. Nah, sementara anaknya Mas Supri itu masih kecil, belum main. Nah, tapi kalau bicara agama kan harus dipercaya. Kalau nggak percaya sesat kamu. Nah, ini kan disclaimer aja. Ya. Berarti sang junjungannya tadi juga menggunakan akalnya untuk mempengaruhi umatnya. Nah, coba kan kita coba kita kaji kan seperti itu toh. Ya. Kalau mereka mengatakan
orang agamis tadi mengatakan, oh tidak boleh menuhankan akal. Pertanyaannya, junjunganmu tadi ketika mendapatkan firman Tuhan, bagaimana prosesnya? Nah, ini kan coba, kan jarang orang yang mau berpikir seperti itu. Pokoknya udah dibilang, oh ini firman Tuhan langsung dipercaya gitu loh. Kalau nggak percaya sesat. Tuhan menurunkan aturan hidup dengan menurunkan kitabnya lah. Cara menurunkan kitabnya tadi, menurunkan firman-Nya tadi bagaimana? Ini yang perlu kita renungkan gitu loh. Caranya bagaimana? Apa? Dan rata-ratanya, ini kalau kita mau jujur, Tuhan itu ketika memberikan petunjuk pada manusia, ya, itu lewat apa? Pikirannya, ya. Terus kadang-kadang lewat apa? Ya lewat pikirannya tadi yang jelas itu. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan, oh saya ada bisikan. Gitu. Saya mengatakan saya dapat bisikan itu kan sudah disclaimer toh. Oh saya dapat petunjuk dari mimpi, disclaimer lagi, subjektif lagi gitu loh. Ya. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa jelas, dalam artian apa? Leluhur kita tidak ada yang mengklaim dirinya utusan Tuhan, kekasih Tuhan, dan tidak mengklaim oh ini firman Tuhan. Ya. Ketika Sang Tejomoyo bekerja, Tejomoyo ini pikiran, sehingga digambarkan Tejomoyo ini sing dimong itu raksasa. Karena pikiran kita tuh memang seperti raksasa. Ya. Kita pengen dapat harta banyak, kita pengen berkuasa, kita pengen istri cantik. Ini kan pikiran. Nah, angkara murka itu pikiran. Ya. Nah, kalau kita terus memuja angkara murka, memuja pikiran kita, ya apa yang terjadi? Kerusakan. Karena itulah di dalam ajaran Jawa harus ada keseimbangan di yang ngomong tuh esmaya. Tejamaya, tejomoya itu teja itu pikir sinar. Memang pikiran itu kan seperti sinar. Kita berpikir saat ini Jakarta, langsung terbayang Jakarta, padahal tubuh kita masih di sini. Pikiran. Ya. Pikiran kita. Nah, cepat. Oh saya mau pergi ke Jakarta, seret, langsung pikiran itu udah sampai sana. Kelihatan Tugu Monas. Yang sekarang gundul karena hutannya katanya kayunya sakit disuntik dulu sama gubernur yang kemarin. Pohonnya sakit dibawa ke rumah sakit tapi belum sembuh-sembuh. Nah, setelah itu esmaya itu rasa. Esmu itu rasa. Untuk penyeimbang. Loh kalau saya mau ke Jakarta itu kan harus ngitung. Kira-kira waktunya bisa enggak ya. Transportnya, naik apa nanti kan. Ya. Sehingga ini sesuatu yang logik banget gitu loh kalau ajaran Jawa gitu. Sehingga ketika kita berimajinasi, kita berpikir, kita berangan-angan, tentunya kan angan-angan tadi benar enggak? Sebagai contoh tadi saya ini sebenarnya pikiran saya. Tapi saya ngeklaim, ini katanya firman Tuhan, saya harus menikahi anaknya Mas Supriyadi yang masih kecil belum men. Kalau di Jawa kan tentunya pantas enggak? Usia saya yang sudah 52 mau menikah anak kecil belum men. Ya, pantas enggak itu? Nah, terus lagi ini disclaimer, kamu harus percaya, kalau enggak percaya kamu sesat. Saya harus menikahi menantu saya. Anak saya suruh merantau jauh. Istrinya saya nikahi. Ini kan juga harus kita pikir, layakkah, pantaskah kita menikahi menantu kita?
Sekarang dengan teknologi tentunya kan semua kan terbongkar, gitu loh. Nah, sehingga bagi orang agamis kita dikatakan menuhankan akal, ya biarkan aja. Karena memang orang yang mabuk itu ayat-ayatnya merasa coklat. Dia selalu merasa benar sendiri. Tapi ketika dia menunjuk kesalahan orang lain, oh Mas Anton menuhankan akal gitu ya. 1 ke Mas Anton, 3 kan pada diri saya sendiri malahan. Kalau di dalam ajaran Jawa kan kita menuhankan akal juga enggak. Tetapi kita juga harus memakai akal kita. Sehingga di dalam ajaran Jawa konsep dasarnya apa? Tinemeng nalar, akal. Tetapi ketika kita bicara tinemeng nalar harus realistis, kasunyatan. Ketika kita bicara realistis, kasunyatan, juga harus bicara tentang serat teles. Jadi nggak ngawur gitu loh. Sehingga di dalam channel kita kan kita juga pernah membahas apa bedanya ajaran Jawa dengan sains dan teknologi. Kalau kesamaannya sains dan teknologi dengan ajaran Jawa, 1 itu bicara tentang nalar. Sains dan teknologi juga bicara nalar. Sains dan teknologi juga bicara tentang fakta atau realita. Jawa juga bicara tentang kasunyatan. Tapi dengan konsep ini manusia cenderung serakah. Dia akan menjadi mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam semesta. Karena menganggap dia adalah subjeknya dan alam semesta adalah objeknya. Tetapi ajaran Jawa yang membedakan antara ajaran Jawa dan sains dan teknologi adalah yang ketiga. Jawa punya tuntunan, kita harus selaras dengan serat teles. Harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Sementara sains dan teknologi tidak punya konsep itu. Dia nggak peduli kerusakan alam. Kalau perlu dieksploitasi dan dieksplorasi alam tadi. Perbedaannya di situ, gitu loh. Sehingga dalam satu sisi dengan berkembangnya teknologi kesempatan kita. Tetapi kita pun juga tidak boleh istilahnya terlalu ekstrim menuhankan akal, menuhankan teknologi gitu loh. Kita harus berpikir juga selaras enggak dengan alam semesta, merusak enggak alam semesta. Dan itulah Gomo Buddhi Siwa Buddha, kesadaran. Budi itu kesadaran, Gomo itu aturan. Ya. Siwa Buddha, Siwa itu angkasa, Buddha itu ibu pertiwi. Sehingga ajaran Jawa harus selaras Siwa Buddha, ibu pertiwi bapak angkasa. Ya. Sehingga kalau semua sudah menggunakan ini tentunya ya, ketika tadi Bu Nani dan Mbak Diah menceritakan ada orang yang istilahnya ngoclok nih. Ngoclok ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu gila. Koplak. Koplak juga bahasa Jawa ya. Gila itu Bu, karena itu harus nutup aurat. Tapi itu sesuai. Ya. Sekarang rambut itu mahkota wanita kok. Kepala itu mohon maaf, rambut di kepala itu mahkota wanita. Jangan bicara, karena kalau orang Jawa bilang ya non sewu, bahasa Jawa itu kan spesifik ya. Rikmo atau rambut itu mahkota wanita. Di sastra Jawa benar. Tapi ketika kita bicara sastra Indonesia belum tentu benar. Kenapa? Mohon maaf. Kalau Jawa ini kan di sini jelas rambut, ya. Terus ini jelas jenggot, ya. Ini jelas brengos, ya. Ini jenengnya apa rambut di sini? Kan termasuk yang di sini. Nah, ini kan juga rambut gitu loh. Tapi kalau dalam bahasa Jawa kan sudah spesifikasinya sudah jelas. Kalau rambut pasti ini.
Kalau yang di sini jelas bukan rambut namanya. Rambut. Oh ini alis, idep. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan semuanya rambut. Artinya Rambut. Ya. Jawa itu lebih luas. Jadi kalau rambut itu mahkota wanita itu benar dalam sastra Jawa. Tapi kalau dalam bahasa sastra Indonesia beda gitu. Karena semuanya rambut itu beda. Ya. Sehingga ya mohon maaf kadang-kadang agak saru, tapi yang tahu cuma orang Jawa. Teman-teman tuh yang dikatakan Mas Supri tadi kalau di medsos, ya rambut itu bukan jembut katanya. Tapi yang tahu cuma orang Jawa itu, karena orang Jawa nggak tahu apa itu jembut, itu nggak tahu. Padahal itu bahasa porno gitu loh. Dipelesetkan rambut. Nah. Bentuknya sama cuma Beda tempat. Jawa spesifik gitu loh. Lebih luas. Sehingga kalau rambut kok harus ditutup, katanya tuh pakaian pemberian Tuhan. Mulai kapan loh Tuhan itu ngurusi pakaiannya manusia gitu loh? Kalau memang Tuhan itu ngurusi, kalau Tuhan tuh ngasih seragam manusia itu, kenapa kok manusia lahir itu kok telanjang gitu loh? Kalau memang Tuhan itu ngurusi pakaian manusia loh ya. Sementara alam semesta ini sudah berusia 13,6 miliar tahun. Kok Tuhan ngurusi rambut manusia kok baru kemarin gitu loh. Berarti apa dulu tuh nggak ada Tuhan gitu loh. Nggak ada rambut mungkin. Nggak ada rambut gitu loh. Semua akhirnya kan terbongkar toh dengan teknologi semua itu. Jadi kalau tadi Bu Nani, Mbak Diah, terus ada teman yang dikocok-kocok nih, oh kamu gila gitu. Kita senyumin aja. Apa? Karena berarti agama yang kamu anut menjadikan kamu beringas. Agama yang kamu anut menjadikan kamu menjadi pembenci. Ajaran yang kamu anut menjadikan kamu pendendam. Ya. Ajaran yang kamu anut menebarkan kebencian. Ya. Secara hukum alam, ketika kita menunjuk orang lain, wah ini tadi Mbak Diah koclok. Satu ke Mbak Diah, tiga ke diri saya loh. Berarti yang koclok kan malah aku malah. Wah. Berarti temennya Mbak Diah tadi yang mengatakan, Mbak Diah koclok, yang koclok malah dia. Lebih koclok dia gitu loh. Karena satu jari menunjuk ke Mbak Diah, tiga jari ke dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau Mbak Diah koclok, temennya tadi bilang, Mbak Diah koclok, dia koclok gitu loh. Sehingga kemarin itu ketika Bu Nani cerita katanya Bu Linda dilok nih koclok, saya datang ke sana memberikan motivasi. Mbak, kalau Bu, saya manggilnya Bu Linda, kalau dikatakan koclok orang kan baru kemarin satu orang. Saya Mbak mulai tahun 98 di koclok nih wong gitu loh. Disesat-sesat ke wong. Karena mulai tahun 98 saya sudah siaran di radio dan televisi. Saya mencoba meneriakkan kebangkitan Jawa. Dan ini perjuangan besar, perjuangan bangsa, bukan misi pribadi Sutrimo. Kalau misi pribadi Sutrimo kan mohon maaf makan wareg ya. Terus istilahnya punya rumah yang bagus, punya istri cantik, terus punya mobil ya. Terus anak-anak semuanya hidupnya mapan. Ini misi pribadi. Tapi kalau kita ingin mencerahkan bangsa ini, menyadarkan bangsa ini ya, supaya bangsa ini merdeka jiwa raga, ini kan bukan misi pribadi. Dan
mohon maaf, saya pernah juga ya namanya manusia itu ya ada kadang-kadang ada rasa putus asanya ketika saya berjuang dengan kekuatan pribadi, akhirnya sampai ekonomi saya jatuh bangkrut, saya jadi buronan debt collector sampai saya harus lari ke Bali. Ya, saya kadang juga kalau saya putus asa juga. Tapi ternyata ketika saya sampai di Bali, saya dipertemukan oleh Tuhan dengan teman-teman penggiat budaya di Bali. Nah, akhirnya kan, ternyata passion saya di situ. Saya harus berjuang untuk bangsa ini. Saya difitnah, difitnah Pak Sutrimo itu korupsi. Ini sekian puluh tahun yang lalu saya difitnah korupsi. Nah, bagi yang teman-teman yang pakai logika, pakai akal tadi, yang memfitnah tadi korupsi, ditanya, loh Pak Sutrimo ini anggota dewan tidak, pejabat pemerintah tidak, terus yang dikorupsi duitnya siapa? Menjadi anggota Rakyat Prasojo juga tidak ada iuran, terus yang dikorupsi duitnya siapa gitu loh. Nah, ya tapi itulah suka duka perjuangan. Bahkan yang kemarin isu terbaru saya diberitahu oleh anggota kita Sumber Bojong Pak Wito, katanya ada orang yang mengatakan Pak Sutrimo itu golek untunge dhewe. Terus saya tanya Pak Wito, Pak, kok saya cari untungnya sendiri itu yang seperti apa? Wong saya diundang kemana-mana, saya juga nggak pernah minta BBM. Terus umpamanya teman-teman saya ajak rekaman di Sanggar untuk YouTube, ini kan perjuangan. Apakah saya dapat keuntungan dari YouTube mamanya? Ya ini ya misalnya kalau kita bicara benefit ya jauh dari kata benefit gitu. Tapi ya memang namanya uang ku nek geting mesti kalau benci itu kan selalu ada banyak kata atau banyak cara untuk mencari kesalahan gitu. Ya biarkan aja, enggak apa-apa, ini namanya biasanya kan orang iri. Ya. Nah, kembali ke tema kita tadi. Jadi dengan berkembangnya teknologi, dengan kemajuan teknologi, ini kesempatan budaya Jawa, ajaran Jawa, budaya Nusantara bangkit. Tetapi bukan berarti ini tanpa tantangan gitu. Jadi kalau yang disampaikan Bu Nani sama Mbak Dia tadi kan memang tantangan gitu. Bagi kayak Bu Linda yang baru dapat tantangan itu kan ya sempat misalnya ngergesi lah gambarnya. Tapi kalau saya kan udah misalnya mulai tahun 98. Malah saya semakin mantap untuk memperjuangkan budaya leluhur gitu loh. Karena budaya leluhur mengajarkan kita menep. Sareh ya. Bukan sabar loh ya. Kalau sabar itu bukan bahasa Jawa kok. Sareh, menep ya. Kita tidak mudah emosional. Kita selalu memberi kasih ya. Matur nuwun, memberi kasih, bukannya nyuwun gitu. Ya walaupun semampu kita. Ya ada lagi yang mau disampaikan ini. Mudah-mudahan. Monggo kalau disampaikan ini. Mas Supri, monggo. Rahayu. Ini kan tadi membahas tentang budaya Jawa gitu ya. Jadi ini saya kalau menyikapi dari istilah Jawa itu ya Jawa itu kalau bagi saya pribadi itu istilah Jawa itu jadi memaknai beneh gitu ya. Jadi istilah beneh tadi wong iku lho cek beneh kan. Jadi Jawa itu beneh tadi. Jadi kita dari Jawa itu tadi, tapi kebanyakan itu anak-anak sekarang itu kayaknya itu gimana ya? Nah intinya itu nggak beneh, tadi lah ora Jawa. Nah makanya itu betul apa ya tadi yang dikatakan Romo itu tadi, kita
Jadi harus membangun jati diri kita ini loh. Nah, jadi kita sendiri ya. Misalnya kayak saya ya jadi saya ya jadi Supri ya kayak gini ini ya. Jadi dan rasane luru Sutrimo. nah gitu ya. Jadi istilah Jawa itulah. Makanya ini saya mau bertanya kepada Romo ya. Jadi istilah benih itu, dan apalagi kita kan hidup dalam kalangan di lapangan, jadi di umum gitu kan campur, ada gado-gado, ada rawon, jadi makanya itu bagaimana caranya kita itu membangun jadi istilah biar orang itu biar enggak, kan kalau didengarkan dikit-dikit itu Jawa itu mistis, Jawa itu orang pakai gini. Dulu itu kan saya ini mantan pemain jaranan ya. Kalau pakai gini kamu mau tanggapan kemana? Kamu mau dukun gimana itulah itu. Makanya saya tuh sudah lama saya jadi meninggalkan itu tadi karena dari bentangan kehidupan yang hiruk pikuknya kayak gitulah. Makanya bagaimana caranya kita ini membangun jati diri kita menjadi bukan suku Jawa, jadi menjadi orang Jawa yang sejati. Jadi kan ada ya, Jiwa Jawa Wisibo, Wojo Bali Jawa Nusantara Jaya, kan gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu. Itu Mbak Dia itu apa yang diceritakan? Ini tentang budaya Jawa. Ini ada cerita dari teman dari Magelang. Dia itu jamaah santri, sampai jamaahnya pecah. Ternyata yang pecah ini agamanya yang terlalu spesifik. Dia itu setiap hari ke jamaah manapun pakai belangkon, surjan dan jari. Ternyata ya dari posisi dia itu menang lebih. Sampai dikatakan, "Mas, penjenengan kok gawe surjan gini." Terus dia menerangkan, ternyata dari sisi mereka ada yang pro dan kontra. Keindahan budaya Jawa sampai segitunya. Posisi pro dan kontra ini karena dia pakai belangkon sama surjan sama jarik. Dari posisi yang lain tuh pakai serban dan pakai jubah dan celana cingkrang katanya. Dari posisi pasukan kami ternyata budaya Jawa itu lebih indah dan lebih menyenangkan hati kita, dan itulah diri kita sendiri. Padahal ya pakai ini orang ya namakan santri kan spesifik dengan seperti itulah santri, tapi dia memilih pakai baju Jawa. Ini kok cerita dari teman saya dari Magelang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Ada lagi? Cukup 2 ini. Pak Ali mau nambah? Pak. Sanjang nggih. Nggih, kondo. Perkenalkan nama kula Pak Muhammad Ali. Nggih. Ali tinju itu. Asli kula Malang, ning kula nate merantau ten Pasundan, ten Kalimantan. Lah selama ten Malang nggih mengenal kula nggih termasuk agamis. Tapi nggih sampai ten daerah Sunda nggih begitu kula kepleset sampai mencelatan Kalimantan, mboten maksud kula niat mriko cari pelarian. Laten mriko malah kula diajak tamu di mertamu nih daerah pedalaman orang Dayak itu. Saya kaget cerita tentang Jawa. Bapak dari mana? Saya dari Jawa. Kalau nggak salah suku Lamin waktu itu. Saya bilang keluh kesah saya di Jawa dikejar-kejar orang. Saya nggak berani pulang. Padahal
munggu saya itu saya tidak pernah salah. Bukan salah saya, tapi saya seperti ini. Saking saya itu udah mengikuti apa saja sampai keluarga saya itu saya tinggalkan. Begitu di sana saya tanya dengan termasuk sesepuh orang sana ya pas sarasiannya itu niki malam minggu ten mriko. Lu kalau sampean cerita di sini masalah kesaktian, masalah itu sampean salah, sampean saudara tua saya dari Jawa. Karena apa? Di sana itu saudara tua, di sana itu sumbernya ilmu, gudangnya ilmu. Nah, setelah itu saya pulang ke Jawa, terus saya kenal dengan Pak Sutrimo yang lainnya. Saya selalu mendengarkan yang Jawa-Jawa itu, baru saya memahami. Oh, ternyata Jawa itu seperti ini. Sedangkan orang bukan Jawa, perilakunya saja sangat Jawa lah. Ini sampean makan, kalau enggak berarti sampean sekali ini aja datang ke sini. Waktu itu dijamu seperti itu di sana. Terus saya makan senangnya, saya terobati saya dengan penghargaan itu. Ternyata bukan bahasa dia yang Jawa, ya ini perilakunya yang Jawa. Saya kira cukup segitu. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali kondonya yang menceritakan ketika di Kalimantan ya, karena dikejar-kejar orang dianggap bersalah. Di sana malah menemukan orang Dayak yang berkarakter Jawa. Dan memang benar, jadi orang Dayak itu menganggap orang Jawa itu saudara tua. Di anggota organisasi kita kan ada orang Dayak yang cukup aktif tuh, namanya Pak Atang itu dari Sintang itu. Dan beberapa tahun yang lalu saya sempat ke beberapa daerah di Kalimantan, ke daerah Kubu, terus ke Sintang, terus ke daerah Menpawah ya, dan beberapa daerah lain di Kalimantan ya. Nah, ini Pak Ali ini profesinya hampir sama dengan Mas Supri ini, jual nasi goreng, jual mie goreng ya, di pasar Lemah Dhuwur ya. Nah, apa yang dikatakan Mas Supri tadi? Menurut Mas Supri ini Jawa itu artinya beneh. Ini banyak orang yang mengartikan Jawa itu kadang-kala beneh. Cuman ketika bicara secara keilmuan, beneh itu dasarnya tidak ada. Beneh itu hanya berdasarkan fakta perbuatan. Ya. Apakah itu salah? Enggak, karena berdasarkan fakta perbuatan gitu loh. Nah, kalau secara keilmuan, Jawa itu artinya tidak pernah mati. Buktinya apa? Semua huruf Jawa dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa. Huruf Ja dan Wa itu dipangku tidak mati. Maksudnya apa? Siapapun kita, entah itu kita suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Banjar, suku Minang, suku Batak, kalau dipangku oleh keadaan itu mati, berarti kita belum Jawa. Sebagai contoh maunya nih Mas Supri. Dulu tuh orang miskin ya. Setelah itu karena jualan nasi goreng rame, bisa beli rumah ya. Terus beli sepeda motor baru. Nah, setelah beli sepeda motor baru, yang dulunya Mas Supri itu ke tetangga baik ya, tata keramanya baik, tapi setelah punya rumah baru, terus sepeda motor baru, menjadi sombong. Kalau nggak disapa, nggak mau nyapa, ya. Kalau nggak mau nolong orang, berarti apa? Mas Supri ini dipangku keadaan yang dengan motor baru tadi nggak Jawa. Wah. Karena wis mati dipangku sepeda motor mati gitu. Nek Mas Supri itu masih baik ke tetangga kan masih beneh. Nah, Jawa. Nah, jadi Jawa itu artinya sesuatu yang tidak pernah mati. Dan ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa.
Sehingga tadi Pak Ali menceritakan ini orang Dayak, tapi bisa menjadi Jawa dengan karakternya, value-nya. Ya. Ini cerita Pak Ali tadi mengingatkan saya beberapa hari yang lalu saya dihubungi teman pemirsa kita. Ini dari Pulau Burung. Pulau Burung ini daerah Indragiri, Riau provinsinya. Karena beliaunya memiliki keahlian operator alat berat di sana. Ya. Telepon ke kita, dia merasa istilahnya terasing karena di sekelilingnya kan banyak orang yang mabuk ajaran Dayoh. Dia minta saran kepada saya harus bagaimana. Terus saya bilang, Pak, saya pernah kok ke Indragiri. Saya cukup lama kok di Riau. Ya. Saya ceritakan saya pernah ke Indragiri Hilir, saya pernah ke Siak, saya pernah ke Pekanbaru, saya pernah ke Dumai, saya pernah ke Simpang Arengka. Sampai Pak Prapto itu, loh kok Romo Sutirmo tahu daerah-daerah itu? Loh, saya pernah tinggal di situ kok. Nah, dan saya bersyukur nampaknya alam semesta, leluhur dan Tuhan itu memang sudah mempersiapkan saya. Sebelum saya lungguh di Kota Malang ini, saya sudah keliling Nusantara, sehingga ketika orang cerita sana saya tahu, saya itu orang cerita sana tahu, dan tahu dengan mata kepala, bukan sekedar jari ini gitu loh. Ya, katanya Pak Giono, jari ini kancane, kancaku, kancane. Nah, dodol jari, bakul jari, badileke. Nah, akhirnya saya beritahu, namanya Pak Prapto. Pak Prapto bisa mencari teman, walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Siak, orang Indragiri, yang mencintai tradisi leluhurnya. Ya. Karena di Nusantara ini tradisi-tradisi leluhur ini banyak kesamaannya. Apalagi dulu dengan ekspedisi Pamalayu, ya, ini kita dulu adalah satu bagian. Ya. Bagaimana Mahesa Arema atau Mahesa Anabrang, Kebo Anabrang ini pernah menguasai daerah Melayu. Putra Melayu pernah menjadi istri Raja Majapahit dan melahirkan putra Melayu yang bernama Aditya Warman. Tradisi mereka ada kemiripan dengan kita. Sehingga ketika bicara Nusantara, dari berbagai suku bangsa di Nusantara ini ada kesamaan-kesamaan. Salah satunya adalah bagaimana leluhur kita menganggap buah pinang, sirih, ini adalah sebuah kehormatan. Orang Jawa ketika ritual pasti suruh ayu, sirih. Orang Minang, orang Melayu, orang Batak ini yang masih cinta tradisi leluhurnya loh ya, bukan yang sudah mabuk agama Dayoh loh ya. Ini ketika ritual juga tidak lupakan hal itu. Bahkan saya pernah diajari ilmu, tapi saat ini sudah saya lupakan ya. Ilmunya orang Melayu, namanya apa? Sirih kuning. Nah, ini ilmunya orang Melayu, ilmu sirih kuning. Kalau di Batak, kalau di Minang tuh ada ilmu yang sekarang juga sudah semakin langka. Ada ilmu cirik barandang, ada ilmu takulung di luar, tahimpik di ateh. Nah, saya pelajari tentang budaya mereka. Ya. Ada kesamaan-kesamaan dari berbagai budaya-budaya tersebut. Sehingga Pak Prapto saya sarankan mencari, berteman, bergaul dengan orang-orang Melayu di sekitar tersebut, di Pulau Burung tadi, yang mencintai tradisi leluhurnya.
Di Kalimantan juga begitu. Kenyataannya kita enjoy saja kok ketika saya merantau keliling Sumatera, keliling Kalimantan, ya di mana-mana saya merasa enjoy saja. Saya selalu ketemu saja sama teman-teman orang-orang setempat yang mencintai budaya leluhurnya. Ada banyak kesamaannya. Yang penting kita tadi di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa, dalam budaya Nusantara, adab itu harus kita pegang. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena kalau konsep agama kan salah benar. Oh, kamu salah, kamu sesat, ya. Otomatis kalau dengan cara itu akan muncul konflik. Tapi kalau kita kita bisa bergaul dengan baik, kalaupun toh ada perbedaan cara pandang, tidak menyalahkan, karena budaya mengajarkan bukan salah benar, tapi elok ora elok, pantas dan tidak pantas. Nah, di sisi lain kita juga harus memahami betul ya, bahwasanya mutiara itu tidak sebanyak pasir. Berbahagialah kita kalau bisa menjadi mutiara. Tapi jangan sok kita menjadi mutiara. Loh, kita belum jadi mutiara kan, tapi kadang-kadang kan kita merasa sok, oh saya ini mutiara loh. Nah, ini kan malah menjadi salah gitu loh. Kita terus harus menggosok batu hitam di dalam diri kita untuk menjadi keluar sinarnya. Batu hitam kalau digosok terus kan tetap akhirnya jadi batu black jet tuh, jadi batunya cantik gitu. Ya. Ini ada lagi yang disampaikan tadi untuk Mbak Dia tadi ya, kalau kita pelajari benar ya, memang budaya Jawa itu sangat indah. Bahkan kata santri itu pun bahasa Jawa. Nggak ada bahasa Arab santri, itu nggak ada. Pondok pesantren itu bahasa Jawa. Surga itu bahasa Jawa gitu loh. Tetapi kalau kita benar-benar mau kita telisik, kita kaji secara nalar sehat, siapapun yang mengakulturasikan atau mengawinkan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo cenderung menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena akhirnya ajaran Jawa yang dikalahkan. Dia tetap memuja-muja ajaran Dayo, ajaran Jawa yang diinjek. Karena itulah sebaiknya kita pilah-pilah. Kita murnikan ajaran Jawa. Jangan kita kawinkan. Ya. Kalau dikawinkan rata-rata ajaran Jawa yang dikalahkan. Kita mengkhianati leluhur kita sendiri. Pelacur budaya. Menjadi pelacur budaya kalau istilahnya Mas Supri ini. Ya, kalau saya ngobrol dengan Mas Supri, Mas sampean dadi Supriyadi, ojo dadi Sutrimo gitu loh. Nah, karena tetap nggak bisa Mas Supriyadi jadi Sutrimo, nggak bisa. Ya. Ya. Jadi harus kita cari, kita telusuri ajaran leluhur kita yang murni, jangan dikawin-kawin kayak gitu. Karena bagaimana juga namanya unta itu tidak mungkin bisa kawin dengan banteng atau dengan garuda gitu loh. Nah. Kalau burung garuda ya, terus karena salah mabuk dogma, terus dia ikut ayam, ya akhirnya dia tidak punya jati diri menjadi garuda, dia menjadi ayam. Nah, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita ya. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi ini Jawa bangkit, Nusantara bangkit, bangsa kita merdeka jiwa raga. Ini yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai kita malah menyalahgunakan teknologi tadi untuk sesuatu yang negatif. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.